Halo teman-teman, hari ini kelompok 4 akan mereview materi kelompok 3 yaitu tentang konsep recovery dan supportive environment dalam pelayanan kesehatan jiwa. Eh, di sini saya akan membahas dua materi saja. Yang pertama ada konsep recovery dan prinsip recovery. Apa sih konsep recovery itu? Nah, konsep recovery itu yaitu recovery gangguan jiwa merupakan gabungan pelayanan sosial, edukasi, okupasi, perilaku dan kognitif yang bertujuan pada pemulihan jangka panjang dan memaksimalkan kecukupan diri. Nah, ada beberapa praktik basis berbukti mendukung dan meningkatkan pemulihan, meliputi yaitu yang pertama ada treatment asertif komunitas, dukungan bekerja, manajemen dan pemulihan penyakit, dan yang terakhir treatment terintegrasi untuk mendampingi kejadian berulang, gangguan jiwa, dan penyalahgunaan zat, psikoedukasi, keluarga, dan manajemen pengobatan. Adapun prinsip recovery ada beberapa. Hanya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama ada dorongan untuk pemulihan berasal dari diri seseorang, pemulihan bersifat menyeluruh, fisik, jiwa, dan sosial. Pemulihan perlu dukungan dari keluarga, teman, masyarakat. Pemulihan didukung oleh jaringan pertemanan atau kekerasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Dadah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses model terapi suportif. Prinsip terapi menurut Swart dan Laraira 1998 ada 5. Yang pertama, bantuan langsung kepada klien yang mungkin mencakup berbagai terapi modalitas. Yang kedua, melibatkan keluarga dan keterlibatan dukungan sistem sosial fokus pada saat ini. Yang ketiga, pengurangan kecemasan melalui langkah-langkah support dan pengobatan jika diperlukan. Yang keempat, klarifikasi dan pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk saran konfrontasi mendukung pengaturan batas pendidikan, dan perubahan lingkungan. Yang kelima, membantu klien untuk menghindari krisis di masa depan dan mencari bantuan awal ketika sedang stres. Nah, lalu di sini ada komponen terapi suportif. Yang pertama ada ventilasi atau psikokatarsis. Terapis membiarkan pasien melakukan isi hati sesudahnya, biasanya ia merasa lega dan kecemasannya tentang penyakitnya berkurang karena ia dapat melihat masalahnya dalam proporsi yang sebenarnya. Yang kedua ada persuasi atau bujukan. Terapi suportif yang dilakukan dengan menerangkan secara masuk akal tentang gejala-gejala penyakitnya yang timbul akibat cara berpikir, perasaan, dan sikapnya terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada sugesti, ialah secara halus dan tidak langsung menanamkan pikiran pada pasien atau membangun kepercayaan padanya bahwa gejala-gejala akan hilang. Yang keempat ada hipnoterapi. Hipnoterapi yang dalam trans hipnotik dapat mengingat ingatan yang tidak ada dalam kesadaran dalam keadaan non-hipnotik. Yang kelima ada psikoterapi kelompok. Adalah terapi di mana orang yang memiliki penyakit emosional yang telah dipilih secara cermat ditempatkan ke dalam kelompok yang dibimbing oleh ahli terapi. Selanjutnya yaitu proses kolaborasi, yang dimana kolaborasi ini adalah hubungan rekan sejati di mana masing-masing pihak menghargai kuasa pihak lain dengan mengenal dan menerima lingkup kegiatan dan tanggung jawab masing-masing. Manfaat kolaborasi interdisiplin dalam pelayanan keperawatan jiwa. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, produktivitas, serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Selanjutnya, meningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja.
Terus adapun hambatan dari proses kolaborasi interdisiplin dalam pelayanan keperawatan jiwa, yaitu yang pertama struktur organisasi yang konvensional. Terus yang kedua konflik peran dan tujuan. Yang ketiga komposisi interpersonal. Yang terakhir yaitu status, kekuasaan, dan individu itu sendiri. Mungkin seperti itu dari pemaparan materi proses kolaborasi, manfaat, dan hambatannya.